Dan LPSK, teman-teman jurnalis yang kami banggakan, terima kasih sebelumnya telah memenuhi undangan konferensi pers bersama ini dalam rangka menindaklanjuti atau merespon kasus teror yang dialami oleh sejumlah jurnalis dan media Tempo. Kongres ini juga nantinya akan disampaikan oleh pimpinan kedua lembaga terkait dengan apa saja yang menjadi temuan awal dan kemudian apa saja respon rekomendasi yang akan disampaikan oleh kedua lembaga berkaitan dengan kasus ini. Teman-teman sekalian, dapat kami sampaikan juga bahwa Komnas HAM dan LPSK sudah memberikan atensi terhadap terjadinya dugaan teror dan intimidasi terhadap rekan-rekan jurnalis yang dalam hal ini dialami oleh teman-teman di Tempo sejak kasus terjadi, ya. Bahkan belakangan kemudian kita mendapatkan aduan resmi dari Komite Keselamatan Jurnalis, ya, yang datang langsung ke Komnas HAM dan LPSK, dan kemudian Komnas HAM dan LPSK sudah melakukan sejumlah langkah penanganan kasus yang itu nantinya akan disampaikan oleh pimpinan dalam sesi konferensi pers. Waktu dan tempat kepada pimpinan Komnas HAM dan LPSK kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Darmadi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan jurnalis yang berbahagia, hari ini Komnas HAM menyelenggarakan press conference bersama, ya, antara Komnas HAM dan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, selama kami menjadi komisioner di sini, memang ini merupakan konferensi pers pertama yang kami selenggarakan bersama-sama, ya. Jadi ini, nah kenapa sih? Karena memang persoalan media, persoalan pers ini memang menjadi concern, menjadi perhatian kami, karena memang di dalam negara demokrasi kebebasan pers dan perlindungan terhadap wartawan itu adalah fondasi utama untuk menjamin transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik. Nah, oleh karena itu, sehubungan dengan peristiwa yang dialami oleh salah satu wartawan Tempo, pada khususnya dan pada umumnya rekan-rekan dari Tempo, seperti yang sudah kita ketahui bersama, maka kami akan melaporkan sejumlah langkah-langkah yang telah kami ambil dan juga berbagai temuan serta beberapa dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan. Nah, nanti saya dan Bu Anis akan menjelaskan dari sisi Komnas HAM, dan selanjutnya nanti Mbak Sri Suparyati dan Mas Wawan, ya, Wakil Ketua di LPSK, itu akan menjelaskan dari sisinya LPSK. Dan saya kira rekan-rekan sudah dapat keterangan persnya. Belum ya, nanti setelah acara akan dibagi. Jadi saya membacakan saja. Komnas HAM memberikan atensi terhadap teror kepala babi yang diterima jurnalis Tempo Saudari Francisca Christy Rosana alias Cica, serta kiriman bangkai tikus di kantor redaksi Tempo yang terjadi pada 19 Maret 2025 ini yang kepala babi, ya, dan 22 Maret 2025 ini yang bangkai tikus. Dan menindaklanjuti hal tersebut dan sebagai implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi pemantauan yang diatur dalam pasal 89 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, Komnas HAM telah melakukan berbagai langkah, antara lain: yang pertama, pada hari Senin kemarin
kami menerima audiensi dari Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia dan redaksi Tempo. Jadi mereka datang ke Komnas HAM ya, menyampaikan laporan yang terjadi baik yang tanggal 19 maupun yang tanggal 22 Maret. Kemudian setelah itu kami melakukan permintaan keterangan dan peninjauan lokasi kejadian di kantor redaksi Tempo. Nanti akan kami jelaskan secara singkat ya, detail-detail temuan dan analisis faktual. Nah, setelah kami bertemu dengan jurnalis Tempo tersebut dan kunjungan ke kantor redaksi Tempo, kami menilai bahwa yang bersangkutan membutuhkan pelindungan dari LPSK, maka kami pun berkoordinasi datang langsung ke LPSK dan diterima oleh pimpinan LPSK untuk mendiskusikan kemungkinan pemberian perlindungan kepada salah satu jurnalis Tempo tersebut beserta keluarganya yang membutuhkan. Dan pada saat pertemuan itu juga kami menyepakati untuk berkoordinasi langsung dengan Bareskrim Polri yang pertemuannya sudah kami laksanakan dengan Bareskrim Polri kemarin. Nah, rekan-rekan jurnalis yang saya hormati, adapun temuan dan analisis faktual dari 2 hari atau 3 hari kami menangani pengaduan ini. Yang pertama adalah kami melakukan konstruksi peristiwa pengiriman paket berisi kepala babi. Jadi untuk yang kepala babi ini kami diberikan penjelasan bahwa ada seseorang yang mengantar kotak ke redaksi ke kantor Tempo. Namun pada waktu itu kotak tersebut belum ada nama ya, tidak ada nama di kotak itu. Lalu si pengirim ini bolak-balik menelpon seseorang karena kebetulan Mbak Cicanya tidak ada di tempat pada waktu hari Rabu tersebut. Sehingga kemudian setelah beberapa kali menelpon, barulah kotak itu ditulis nama yang akan menerima. Jadi di situ ditulis menggunakan spidol yang ada di tempat menerima paket di bagian depan di Tempo tersebut. Jadi baru ditulis nama cicanya, tetapi pengirimnya memang tidak ada ya, siapa pengirimnya. Kemudian baru yang bersangkutan meninggalkan lokasi dan dia berdiri di situ kurang lebih 10 menit. Jadi cukup lama dan juga sempat membuka masker. Jadi sebenarnya identitasnya bisa diketahui ya. Buka helm ya, buka helm. Nah, kemudian yang kedua juga sedangkan detail lebih lanjut saya kira karena sudah banyak di media, nanti kami tidak akan jelaskan lebih rinci ya, karena misalnya diterima, dibuka, kemudian dibawa ke bawah, itu kami tidak jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah paket berisi bangkai tikus. Nah, bahwa paket itu ada kemungkinan paket itu dilempar dari jalan di samping kantor Tempo. Jadi di samping kantor Tempo itu ada jalan kecil, jalan setapak ya. Kemungkinan mereka melemparnya dari sana, dan dugaan pelemparan kotak tersebut sekitar jam 2 atau jam 3 pagi. Namun baru ditemukan oleh petugas kotak tersebut kurang lebih jam 6 atau jam 7 pagi pada saat petugas kebersihan akan membersihkan lokasi. Nah, lalu setelah itu dibuka ya kotak tersebut, dan setelah dibuka ternyata ditemukan ada 6 bangkai tikus yang kepalanya sudah terpenggal ya, jadi sudah terpenggal. Jadi 6 kepala tikus
dan semua tikus itu kepalanya sudah dipotong. Tetapi masih ada, baik badan maupun kepala itu ada di situ. Setelah kami komunikasi, bertemu dengan teman-teman Tempo, mereka menjelaskan ada kemungkinan 6 tikus tersebut simbol dari mereka yang mengelola podcast bocor alus. Jadi mereka ini yang mengelola podcast bocor alus, artinya yang tampil dan mengelola podcast itu ada 6 orang. Jadi ada 6 orang. Jadi dianggap itu merupakan simbol dari orang rekan-rekan jurnalis yang mengelola podcast bocor alus tersebut. Nah, selain itu juga kami mendapatkan data dan informasi bahwa serangan yang dilakukan ini juga bersifat sistematis dan tidak hanya 2 ini saja, bukan hanya pengiriman paket kepala babi maupun bangkai tikus, tetapi juga misalnya ada peretasan handphone gitu ya. Kemudian ada juga mengirim pesan di Instagram dan lain sebagainya. Jadi melalui media sosial. Dan juga kami mendapatkan informasi juga bahwa sepertinya ada hubungan antara apa yang dikirim ini dengan demo-demo terhadap Tempo. Ada juga seperti itu. Tapi sejauh mana korelasinya memang ini kan masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut ya. Nah, jadi pola serangan tersebut bersifat sistematis dan dugaannya untuk meneror atau mengancam serta mengintimidasi Tempo secara spesifik menargetkan seluruh jurnalis Tempo dan keluarganya. Dan sekarang kita tahu bahwa berdasarkan apa yang disampaikan mereka dalam pertemuan dengan kami, dikatakan memang itu sangat berpengaruh secara psikologi, juga memang sangat berpengaruh, dan banyak juga di antara jurnalis itu yang kemudian merasa down ya atas peristiwa yang dialami tersebut. Namun demikian mereka kan harus tetap bersikap tegar dan terus menjalankan tugas-tugas jurnalisnya. Kemudian teror itu juga sepertinya memang ditargetkan kepada salah satu korban jurnalis perempuan. Misalnya kan kalau kita lihat pengelola bocor alus itu 6 orang dan satu-satunya perempuan hanya Mbak Cica saja. Tetapi itu kiriman itu ditulis langsung nama yang bersangkutan, Cica. Nah, yang kedua juga yang diteror itu bukan hanya dirinya, tetapi juga keluarganya Mbak Cica yang berada di tempat lain. Nah, jadi sepertinya memang mengarahkan serangan itu kepada jurnalis perempuan. Apakah karena perempuannya dia dijadikan sasaran? Itu juga mungkin perlu digali lebih lanjut ya. Tetapi kelihatannya seperti itu. Apakah dianggap sebagai jurnalis perempuan dianggap paling rentan sehingga kemudian dijadikan sasaran? Kemudian adanya teror berupa tindakan peretasan terhadap akun media sosial milik keluarga jurnalis maupun milik jurnalis, bahkan juga milik Tempo ya. Jadi ada beberapa akun dengan kata-kata yang di dalamnya itu mengancam, misalnya ada kata-kata ingin menghabisi dan lain sebagainya. Jadi memang itu kalau dikaitkan dengan apa yang dikirim dan dengan apa yang ditemukan dalam tulisan itu sepertinya ini memang sudah salah satu bentuk ancaman gitu ya. Kemudian teror tersebut diduga memiliki korelasi dengan produk jurnalistik tertentu yang dibahas oleh Tempo melalui program bocor alus politik, meskipun sampai sekarang ini kan belum bisa dipastikan tulisan yang mana, karena kan produk mereka tuh banyak ya. Tetapi kemungkinan besar itu masih ada kaitan dengan salah satu yang pernah dipublikasikan melalui bocor alus. Kemudian temuan kami juga melihat bahwa teror tersebut sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa takut
terhadap jurnalis, dan untuk bisa jadi secara lebih luas ini akan berpengaruh pada kebebasan pers. Jadi dengan adanya ketakutan itu tentunya kita khawatir kemudian wartawan sendiri tidak berani bicara apa adanya, tidak berani bicara kebenaran, dan kemudian mereka terhadap hal-hal yang sensitif akan memilih untuk self-censorship. Nah, itu juga tentunya kita sesalkan kalau sampai hal itu terjadi. Dan juga dari pertemuan kita dengan Pak Kabar Eskrim dijelaskan bahwa betul bahwa Pak Kapolri secara langsung sudah memberikan instruksi kepada Pak Kabar Eskrim untuk menindaklanjuti kasus yang dialami oleh Tempo, dan dari Barreskrim juga sudah melakukan langkah-langkah selanjutnya, misalnya memeriksa sejumlah saksi-saksi yang diduga terkait, ya, baik saksi korban maupun saksi-saksi yang lain yang dianggap terkait dengan permasalahan ini. Nah, kami juga menyampaikan bahwa kasus yang dialami ini tidak hanya yang terjadi pada peristiwa 19 Maret maupun 22 Maret. Kami juga menyampaikan bahwa kepada Pak Kabar Eskrim bahwa ada lagi peristiwa sebelum itu terjadi, yaitu terkait dengan Hussein Abri, ya, yang 2 kali kendaraannya dipecahkan kaca. Dan sampai sekarang, dan itu peristiwa itu terjadi kalau nggak salah bulan September, ya, Agustus September. Nah, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan untuk kasus tersebut. Oleh karena itu kami juga berharap bahwa kasus itu juga bisa diusut. Nah, jadi saya kira itu rekan-rekan jurnalis, temuan-temuan kami. Sebenarnya banyak hal yang bisa kami sampaikan, hanya saja memang untuk bagian yang terkait dengan kerja-kerja kepolisian tentunya akan lebih baik kalau yang menjelaskan itu dilakukan oleh teman-teman kepolisian atau Barreskrim sendiri. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bu Anis, ya, untuk menjelaskan kira-kira apa saja pelanggaran HAM dari peristiwa tersebut, dan mungkin rekomendasi dari Komnas HAM seperti apa. Silakan, Mbak Anis. Terima kasih, selamat pagi teman-teman media. Terima kasih berkenan hadir di tengah kesibukan akan melakukan liputan mudik. Tetapi peristiwa ini penting bagi teman-teman sebagai jurnalis, gitu ya, karena kita berharap ini tidak terjadi di kemudian hari. Saya akan melanjutkan bahwa terkait dengan pemantauan yang sudah kami lakukan, ada 5 dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus teror terhadap Tempo. Yang pertama adalah peristiwa teror dan intimidasi terhadap Tempo dapat dikategorisasi sebagai bagian dari pelanggaran hak asasi manusia, terutama yang pertama hak atas rasa aman, di mana setiap orang dilindungi secara fisik maupun psikis, baik atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan miliknya. Perlindungan dari segala bentuk ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, pengakuan di depan hukum, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan, penghilangan paksa, dan lain sebagainya. Hal ini dijamin di dalam pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 28 hingga 35 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Yang kedua, tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo tersebut merupakan salah satu pelanggaran HAM terhadap kebebasan pers, yang merupakan salah satu esensi hak asasi manusia, yaitu hak berpendapat dan berekspresi sebagaimana dijamin di dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks ini termasuk juga hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani, baik lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun elektronik, sebagaimana diatur dan dijamin di dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia
yang juga di dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi pemerintah ke dalam Undang-Undang 12 tahun 2005 dan diatur dan dijamin di dalam Undang-Undang 40 tahun 99 tentang kebebasan pers. Yang ketiga, tindakan teror terhadap Tempo juga merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap human right defender atau pembela HAM, karena jurnalis juga merupakan pembela HAM yang seharusnya diakui dan dilindungi oleh negara. Yang keempat adalah terkait dengan hak atas keadilan, di mana setiap orang juga berhak atas kepastian dan keadilan secara hukum. Untuk itu Komnas HAM tentu saja memberikan apresiasi penegakan hukum yang sedang berlangsung, tetapi jika penegakan hukum dalam kasus ini tidak berjalan secara fair dan memberikan keputusan yang adil bagi Tempo, maka potensi hak atas keadilan bisa dilanggar. Yang kelima, yang terakhir adalah tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo ini memiliki resiko terhadap terjadinya gangguan dalam pemenuhan hak atas informasi publik masyarakat yang merupakan hak asasi manusia, di mana hak itu juga dijamin di dalam konstitusi dan undang-undang HAM. Untuk itu Komnas HAM memberikan sejumlah rekomendasi, terutama 4 rekomendasi. Yang pertama adalah mendorong pihak kepolisian agar dapat secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara tersebut, termasuk memberikan perlindungan kepada korban dan keluarga. Yang kedua, mendorong lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi yang berkaitan dengan peristiwa teror tersebut. Yang ketiga, mendorong adanya pemulihan bagi korban dan keluarga korban, baik secara fisik dan psikis. Dan yang terakhir, pemerintah menghormati dan menjamin kebebasan pers sebagai salah satu esensi dari hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan sekaligus sebagai pilar keempat demokrasi agar peristiwa serupa tidak berulang di kemudian hari. Pak Dawai juga akan menambahkan sedikit. Silakan Pak Dawai. Ya, saya sedikit menambahkan bahwa kami juga berharap dari masyarakat ya untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekan jurnalistik dan mencegah agar jangan sampai peristiwa kekerasan ini terulang kembali gitu. Karena kalau kita tidak lakukan ini secara bersama-sama, bisa jadi peristiwa seperti ini akan terus terulang. Kemudian yang kedua, saya ingin menambahkan bahwa kenapa kami dalam rekomendasi ini masih mendorong pihak kepolisian agar secara cepat dan tepat, transparan tadi melakukan penuntasan ya dalam kasus ini, karena ini juga kami sampaikan dalam pertemuan dengan Pak Kabariskrem kemarin bahwa ini sudah 1 mingguan ya, hampir 1 minggu, tapi belum terlihat progres yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, sementara di sisi lain Pak Kapolri sendiri mengatakan bahwa telah memerintahkan Pak Kabariskrem. Nah, oleh karena itulah kami berharap sekali dan kami tentunya optimis sebenarnya kasus ini akan terungkap, karena selain kasusnya itu kan terjadi di Jakarta ya, jadi bukan di daerah yang jauh. Seharusnya data-data itu tidak terlalu sulit untuk diperoleh. Yang kedua, Pak Kapolri sendiri sudah memberikan perhatian dan Pak Kabariskrem juga sudah menyampaikan komitmen